Ya, bisa kelihat? Nah, Bisa. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siap, Bu. Semangat? Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Iya, semangat semuanya. Iya, Bu. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi ya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelum kita belajar, kita awali doa dulu ya. Nanti akan dipimpin oleh Nok Neneng. Mangga silakan Nok Siap, dibaca Ibu. doanya. Ya, sama-sama ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih. Sama-sama, Sebelumnya Ibu. Ibu lanjut lagi ya. Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Apakah semuanya hadir atau ada yang izin? Pertama, Suaidi ada? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nurholis ada? Hadir, Bu. Neneng ada? Sudah menyebut makan ini Hadir. tulis Ya, kata saya Rodia orang ada? sedang Ada. dalam bahasa sebutan anda tarosa. Yang Tarosa terakhir, sebutan anda terakhir Nur mani kali Aini siapa yang ada? tidak hadir konon mbak. Ada, Ibu. Tarosa berbeda-beda. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Ya, kita lanjut ya. Alhamdulillah. Ini ada motivasi dari Ibu untuk penyemangat kalian dalam mencari ilmu. Coba perhatikan di layar. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Nah, ini ada tulisan yang membuat motivasi kita. Kita semua ya, terutama Ibu Maksudnya dan kalian apa? juga. SD. Di sini ada SMP kan tulisan kan lagi itu coba bila SMP. amalin kasyajari bila samarin. Maksudnya apa sih dari kata-kata itu? Ilmu itu harus diamalkan. Seberapa banyak yang kita miliki, maka kita harus mengamalkan ilmu supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki ilmu tetapi tidak diamalkan, maka ibarat sebuah pohon tuh ya, pohon ini sangat rindang, banyak sekali daunnya, tetapi tidak berbuah. Berarti tidak bisa diambil manfaatnya bagi orang lain. Tuh, mudah-mudahan dengan motivasi tersebut membuat kita semakin semangat lagi dalam menuntut ilmu. Nih, kita lanjutkan lagi. Ada sebuah kisah inspiratif bagi peserta didik ya. Nanti ceritanya sangat singkat sekali ya. Di sini ada kisah inspiratif tentang manisnya iman sang panglima perang dalam mempertahankan agamanya ya, yang bernama Abdullah bin Hudafah. Abdullah bin Hudafah itu seorang panglima perang yang membawa pasukannya kurang lebih 300 orang. Dia berperang melawan Raja Herculius yang penduduknya itu beragama Nasrani. Namun dari peperangan tersebut ternyata kekalahan ada di Abdullah bin Hudafah. Sehingga bala tentara dari Abdullah bin Hudafah itu disandra oleh Raja Herculius. Raja Herculius meminta tawaran kepada si Abdullah. Abdullah, saya bisa membebaskan tawanan ini asalkan kamu mau mengikuti ajaran yang aku sembah, yaitu agama Nasrani.
Tetapi apa sebaliknya jawaban dari Abdullah? Dia malah menentang dari ajakan Raja Herculius tadi. Itu singkat cerita seperti itu ya. Berarti dari situ apa si Sampang Lima pernah apa yang bernama Abdullah itu dia menentang ajakan dari Raja Herculius tadi. Kira-kira apa sih hubungannya dari kisah tadi dengan materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini? Nih, ya, perhatikan di layar. Materi kita pada hari ini yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Tuh. Berarti apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini anak-anak? Loh, pada ngantuk ya. Mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Coba yang belakang itu HP-nya diumpetin dulu. Kita sedang di kelas loh. Ya Bu, siap Bu. Yang di depan Ya, tambah Bu. semangat. Ayo yang di tengah biar nggak ngantuk. Bangun, bisa Ya, Bu, ambil siap, air wudhu Bu. dulu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Terima Siap. kasih. Tuh, berarti dari kisah inspirasi tadi ada kaitannya sesuai ya dengan dengan Bu. materi kita pada hari ini, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Materinya. Selanjutnya kita masuk ya Suaranya kerasin dong Bu. dalam. Suaranya agak keras. Oh iya Bu. Keras, Bu, yang semangat ya, Maaf, Bu. Iya, iya. Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak ya. Apa yang kamu ketahui tentang syu'abul iman? Silahkan Sukaryo. Belum tahu, Bu. Oh Saya, Bu. Bu. Ya, belum Kebanyakan tahu. Saya, ngantuk, Bu. Bu. Oh, Kebanyakan sih, ngantuk, Saya, dari Bu. tadi main HP Ya. terus ya Sukaryo mah Iya, ya. Bu. Iya. Kebanyakan Saya, Bu. ngantuk itu, Bu. Ya, siapa yang bisa? Nanti akan Ibu kasih Saya. nilai plus. Bu, Ayo, iman ayo, berdasarkan ayo. hati. Iman Saya, berdasarkan Bu. hati, Bu. Ya, terima kasih Junia. Ayo, Saya, yang Bu. lainnya ada yang tahu apa itu syu'abul iman? Saya, Ya, Nuraini silahkan. Syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman, Ibu. Ya, terima kasih. Jawabannya Benar nggak, Bu? bagus sekali, betul. Ada yang lainnya? Ya. Alhamdulillah. Ya, ada yang lain? Ya, mudah-mudahan semuanya juga tahu ya itu. Jawaban dari Ananda Nuraini, syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Terus pertanyaan yang kedua. Ayo tambah semangat lagi ya. Jawab yang keras. Bagaimana pengaruh iman kepada ketauhidan manusia? Saya, Bu. Kalau berbuat ikhlas. Ikhlas. Terus yang Tanpa lain. pamrih. Jujur, Bu, Pengaruh jujur. iman. Jujur. Jujur. Terus yang Disiplin, lain. disiplin. Disiplin. Saya, Bu. Bagus sekali. Disiplin waktu. Ikhlas, Bu, ya, disiplin. Ikhlas, Ikhlas, Bu. Saya, Bu. Ibu, Bu, saya. ikhlas. Pengaruh Tanpa pamrih. pada kehidupan manusia itu ketika kita dekat kepada Allah, hati kita akan tenang, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, yang lain semangat. Terima Suhabi. kasih. Selalu berbuat dengan ikhlas, Bu. Ya, bagus. Sudah. Tuh diantaranya yaitu pengaruh iman pada kehidupan manusia. Tadi apabila disebut nama Allah, maka hati kita akan semakin bergetar dan tentram hati kitanya. Terus dengan pengaruh iman tadi, maka ketakwaan akan semakin meningkat. Itu salah satu Amin. pengaruh iman kepada Manusia. Ya. Setelah tadi Ibu bertanya, semuanya sudah lumayan ya, semuanya sudah bisa mengikuti materi yang kita pelajari nanti. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Selain itu juga nanti kita akan mengetahui dalilnya apa sih kalau kita wajib harus belajar tentang syu'abul iman serta macam-macam dari syu'abul iman. Namun sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok ya.
Nih, sebelum dibagi kelompok, coba perhatikan lagi di layar. Ada gambar apa itu? Kelihatan? Gambar Lagi kemah. dapur. Tadabur, apa itu tadabur? Jalan-jalan ke alam. Camping, Jalan-jalan camping. ke alam. Ya, Perhaya, di sini ada gambar 2. Ada gambar 2.1, 2.2. Nanti dari gambar di sini kalian siapkan pulpen dan kertasnya ya. Ya, Bu. Bu, Nah, siap, nanti Bu, ditulis di siap. dalam buku hikmah apa sih yang terdapat dari gambar ini. Ya, awas nanti dicatat di dalam buku tulis kalian. Ya, Bu. Selanjutnya setelah mengetahui hikmah dari gambar tersebut, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Kelompok pertama ada 4 orang. 1 Nurholis, Nur Aini, Siti Sayati, dan Sukaryo. Ada? Aku, Bu. Ya, silakan duduknya diatur ya, sesuai kelompoknya, 4 orang. Siap, Bu. Ya, perhatikan Siti gambarnya. Sayati. Nanti tugas kalian dilihat gambar ini tentang apa, dianalisis ya. Terus Ya. kelompok yang pertama itu. Rampokan. Kelompok yang kedua ada Suaidi, Hadir, Bu. Rodia, Siap, Bu. Neneng, Hadir. Lina. Ada, Bu. Ya, siap. Tuh, duduknya diatur 4 orang. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, Siap, tuh, siap, Bu. gambar apa ini? Bu, Kelihatan Gambar gambarnya? raja. Raja langit. maling kundang, Bu. Ada ya, Bu. Nanti Ibu. diskusikan dengan Itu kelompoknya. gambar maling kundang. Ya. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Paling kundang lagi. Itu Marah lagi ibunya. marah ibunya, Bu. Ya, silakan didiskusikan sesuai kelompoknya. Kira-kira apa sih analisis dari gambar tersebut? Dimulai dari sekarang. Ayo Bu Sayati sini dekat-dekat saya. Kita berdiskusi. Pak Edi. Ya, udah ya, waktu Pak cukup. Sukaryo, Silakan untuk kelompok pertama. Maksud dari gambar ini apa? saya Bu. Maju ke depan. Coba ya Bu Kalau ya. cuma salah satu, maju ke depan. Coba ya Bu. Ya. Coba saya ya Bu. Rampok. Ya. Ini gambar menunjukkan pembegalan Bu. Pembegalan Lagi motor merampok. jalan. Lagi merampok, Bu. Nah, ini yang begalnya ini imannya itu kurang mengetahui aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran agama, bahwa pembegalan ini merupakan perilaku yang tidak patut dilakukan. Benar ya Bu? Ya, lanjut. Yang tidak patut dilakukan. Karena ini pembegal ini jauh dari dari Allah, maka dia tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu. Mungkin barangkali ada yang menambahkan. Ini tidak patut dicontoh ya oleh semua orang, karena ini adalah perbuatan yang buruk. Iya, coba. Mungkin yang lain Ibu bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Nur Aini dari kelompok 1 ya. Ternyata Ibu, perbuatan itu tidak baik, bukan hanya tidak baik, tapi bisa merugikan orang lain, Bu, Ya, menyakiti, betul. membuat orang lain ketakutan gitu. Ya, betul. Ya, Mantap. ya, yang lainnya dari kelompok 2. Menanggapi. Bisa menanggapi dari ini gambar apa dari kelompok 1 tadi. Mangga Pak Edi. Ya, Bu. Itu terutama pembegalnya itu pada waktu musim corona itu, Bu. Pakai masker ya. Iya, Iya. betul. Mungkin ini pembegalnya itu belum belajar tentang masalah iman itu, Bu. Iya. Sehingga tidak tahu bahwa perbuatan itu tidak baik gitu. Iya. Ya, Bu, itu aja. Takut ketahuan makanya pakai masker ya. Iya, emang kalau begal mah pakai tutup muka.
Ya, terima kasih ya. Dari Karena gambar tidak dari ini, Bu, jadi belum belajar iman. ya, terima kasih. Imannya masih lemah. Imannya masih lemah. Ternyata dapat Ibu simpulkan ya, dari kelompok 1 ini memang kalau kita belum memiliki iman yang kuat, maka dengan cara apapun kita bisa melakukan ya. Sehingga dari gambar curamur ini itu jelas penyimpangannya dengan materi kita kali ini, Syu'abul Iman. Padahal dalam Syu'abul Iman kita dianjurkan untuk mencari rizki yang halal. Tetapi dia mengambil jalan pintas dengan mencari rizkinya dengan cara membegal ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan maju ke depan perwakilan dari kelompoknya. Ada Pak Edi. Ya, yang lain. Rodia, siap? Ya. Ya, itu contoh anak yang tidak berbakti ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi lupa sama ibu kandungnya karena apa ya, Bu? Karena sudah bergelimang harta, jadi malu punya ibunya yang miskin. Kurang lebih seperti itu, betul nggak, Bu? Iya, betul. Ya, kelompok 2 ada yang mau menambahi? Ada Bu, Ya karena cukup. nggak punya iman kali ya. Jadinya durhaka. Ya. Yang lainnya? Enggak, kelompok 1 menanggapi. Ayo kelompok 1 menanggapi nih dari gambar yang kedua. Ya masih. Saya Bu, coba Bu. Ya, Sukarya. Gambar tersebut menggambarkan tentang anak yang durhaka terhadap orang tua, karena posisi yang sekarang dia kondisinya bergelimang harta dan malu terhadap istrinya juga, memiliki orang tua yang miskin. Itu barangkali Bu. Iya, terima Ya. kasih. Ya, betul ya, di situ ada contoh anak yang durhaka kepada ibunya. Padahal di dalam Syu'abul Iman itu ada anjuran kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu ya. Ada kisahnya lagi kan? Bahkan anjuran itu dituangkan dalam Al-Quran. Surat, ada yang tahu surat apa? Surat Luqman ayat yang ke-13 dan 14. Nanti kalau penasaran silahkan dicari di dalam Al-Quran. Apa sih bunyinya surat Luqman tadi? Kaitannya Ya, dengan Bu. kaitannya Siap. dengan ini. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ya, apa? Ya, bagaimana caranya supaya kita ini tidak memiliki sifat yang seperti maling kundang itu, Bu? Bagaimana? Ayo. Bagaimana ya caranya ya? Ada yang tahu? Iya, Tingkatkan caranya Bu. keimanan, Bu. Iya, meningkatkan Oh, keimanan. Belajar Syu'abul Iman, Bu. Iya. Oh, gitu ya. Terima kasih. Ya, kita masuk ke materi. Setelah diskusi kelompok tadi ya dapat disimpulkan dengan materi kita kali ini, yaitu ada pengertian Syu'abul Iman, terus ada dalil Syu'abul Iman dan macam-macam Syu'abul Iman. Apa sih Syu'abul Iman? Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman. Ternyata iman itu mempunyai cabang yang sangat banyak ya. Kok bisa dikatakan iman mempunyai cabang yang banyak? Yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuh, dilihat hadisnya. Hadis ini sahih apa enggak? Insya Allah sahih ya, karena diperiwayatannya oleh Imam Muslim. Hadisnya berbunyi, an
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'batun afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Tuh hadisnya, hadis tentang su'abul iman. Terus selanjutnya setelah mengetahui pengertian, ada dalil, ketiganya ada cabang-cabang iman atau macam-macam cabang iman. Yang pertama, cabang iman itu dikelompokkan dengan berkaitan dengan hati. Terus yang kedua berkaitan dengan lisan, dan yang ketiga berkaitan dengan anggota tubuh. Ya, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan, tapi sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan lagi. Ya, ingat tugas kalian. Apa tugasnya? Ayo. Nih tugasnya ya, menganalisis gambar tadabbur. Gambar tadabbur. Silahkan nanti dicatat di buku kalian ya. Keempat, gambar ini diambil hikmahnya apa dari gambar tadi. Tuh, terus Ya, Bu. ya, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengulas tuntas tentang macam dari cabang iman yang ada 3 ini ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya. Terima kasih Bu Sean. Iya Pak. Rekan-rekan sekalian, ini dari pengelolaan waktu gitu ya, mantap ini Bu Sean. Kemudian Bapak dan Ibu, ini sebagai gambaran bagi kita. Alur-alur yang diceritakan oleh Bu Sean sudah saya lihat dalam RPP-nya juga seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk itu, ini gambaran untuk semuanya yang belum tampil ini. Nah, ini sebagai contoh problem kan, gitu ya. Dari melihatnya adalah dari gambar, gitu ya. Nah, kan itu tidak sesuai kan, gitu. Jadi pemantiknya itu bukan saja ucapan kita, tapi juga bisa dari gambar-gambar yang ditayangkan, gitu. Atau mengamati video dan segala macamnya, gitu ya. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Jadi pemahaman problem based learning itu karena akan dicarikan solusinya. Nah, tayangkanlah seperti itu Bapak dan Ibu ya. Gitu. Terima kasih. Barangkali ada komentar yang lain silahkan aja Bapak dan Ibu. Supaya kita lebih lebih memahami kepada yang belum, kemudian sebagai gambaran nanti untuk PPL Bapak dan Ibu ya. Iya Pak. Gitu. Kalau tidak ada, dilanjutkan